Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Jumpa lagi bersama kami kelompok 1. Kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai perilaku konsumen agribisnis. Perkenalkan, nama saya Ria Kyautri Wulandari dengan NIM 7182210023. Rekan saya Putri Raudari Tonga dengan NIM 7183510038 dan rekan saya yang terakhir Sri Widya Syafitri dengan NIM 7183210024 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Agribisnis dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra SEMSI. Pentingnya perilaku konsumen dalam manajemen pemasaran. Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Menurut Swasta dan kawan-kawan tahun 1997, perilaku konsumen mempelajari di mana, dalam kondisi macam apa, dan bagaimana kebiasaan seseorang membeli produk tertentu dengan merek tertentu. Proses pengambilan keputusan pembelian suatu barang atau jasa akan melibatkan berbagai pihak, sesuai dengan peran masing-masing. Peran yang dilakukan tersebut adalah inisiator, influencer, decider, buyer, dan user. Teori perilaku konsumen. 1. Teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. 2. Teori psikologis. Teori ini mendasarkan daripada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks dalam menganalisa perilaku konsumen, karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. 3. Teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. B. Tingkat analisis. Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan kepercayaan dan perilaku. Sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak. Riset perilaku konsumen mempelajari perilaku konsumen adalah untuk memungkinkan para pemasar meramalkan bagaimana para konsumen akan bereaksi terhadap berbagai pesan yang disampaikan produsen dan untuk memahami cara mereka mengambil keputusan pembelian. Apabila produsen ingin memberikan yang terbaik pada pelanggannya, maka produsen harus memiliki informasi yang lengkap mengenai konsumen, termasuk segala tindak tanduk dan perilaku para konsumennya. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menetapkan strategi produk, strategi pemasaran, strategi produksi, strategi keuangan perusahaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor kebudayaan. Faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. 2. Faktor sosial. Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok tujuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. 3. Faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli, tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, kondisi ekonomi, dan konsep diri pembeli. 4. Faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama,
yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Studi kasus. Studi kasus perilaku konsumen madu di Bogor. Madu merupakan produk perlebahan bergizi tinggi, memiliki banyak manfaat yang tidak hanya sebagai obat, tetapi juga dapat digunakan sebagai food suplemen. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, seharusnya membutuhkan madu yang cukup banyak. Namun demikian, menurut Pusat Perlebahan Nasional, konsumsi madu per kapita di Indonesia masih sangat rendah, yaitu 0,3 kg per tahun. Sedangkan negara Jerman dan Jepang sudah mencapai 1,3 kg per tahun. Menurut Departemen Kehutanan Republik Indonesia, saat ini telah berkembang ratusan peternak lebah lokal, baik yang dikelola dalam skala besar maupun yang berskala kecil sebagai usaha sampingan. Banyaknya pesaing dalam memproduksi madu menyebabkan pengembangan madu serta pemasaran madu harus mampu menciptakan nilai tambah dari produknya, sehingga mampu bersaing dengan produsen lain. Untuk itu diperlukan analisis perilaku konsumen madu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan produk madu. Kesimpulan. Menurut Setiadi 2003, bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong tahun 2002, bahwa perilaku konsumen merupakan perilaku pembelian konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga yang membeli produk untuk konsumsi personal. Maka, perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati seperti jumlah yang dibelanjakan, kapan, dengan siapa saja, dan bagaimana barang yang sudah dibeli dikonsumsi. Selain itu juga terdapat variabel-variabel yang tidak dapat diamati, seperti nilai-nilai yang dimiliki konsumen, kebutuhan pribadi, persepsi, bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif, dan apa yang dirasakan konsumen tentang kepemilikan dan penggunaan produk yang bermacam-macam. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu kebudayaan, yaitu kultur, subkultur, kelas sosial. Yang kedua sosial, yaitu kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga personal, yang didasari oleh umur, tahap siklus pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang terakhir psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.